Perkenalkan, nama saya Maria Matilda Angela Boko, saya dari Prodi PGSD kelas B. Sekarang saya akan membawakan berita tentang seorang guru di SMP Negeri 1 Babunta Selatan, Kabupaten Liwu Utara, diduga menjadi korban penganiayaan oleh muridnya sendiri saat jam pelajaran berlangsung. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 26 Januari 2026. Korban diketahui bernama Arpan Lisman, seorang guru yang saat itu tengah menjalankan tugas mengajar seperti biasa. Peristiwa bermula ketika Arpan melakukan pengecekan kehadiran siswa di dalam kelas. Namun, ia hanya mendapati satu orang siswa berada di ruangan tersebut. Merasa ada kejanggalan, Arpan kemudian berinisiatif berkeliling lingkungan sekolah untuk mencari siswa lainnya. Sekitar 100 meter di ruangan kelas, ia menemukan sekelompok siswa tengah berkumpul di depan kantor sekolah. Saat diminta kembali ke kelas, para siswa tersebut justru melarikan diri dan meninggalkan seorang siswa berinisial YS. Setelah kembali ke kelas, YS mendatangi korban dan menanyakan, "Kamu cari siapa?" Arpan pun menjawab, "Saya cari kamu." Lalu secara refleks menendang bagian pantat YS. Usai kejadian tersebut, Arpan memilih meninggalkan kelas dan duduk di depan kantor sekolah bersama seorang guru lainnya. Namun situasi justru semakin memanas. Tak berselang lama, YS kembali mendatangi korban sambil meneriakkan kata-kata kasar. "Hai telase, mau kau duet?" Merasa terancam, korban mendekati pelaku tanpa diduga. YS langsung melakukan pemukulan secara membabi buta terhadap korban. Akibat penganiayaan tersebut, Arpan mengalami luka robek pada alis kanan hingga mengeluarkan darah serta memar di mata bagian kanan. Korban kemudian mendapat penanganan medis. Tidak terima atas perlakuan tersebut, korban akhirnya melaporkan kejadian itu ke Polres Luwu Utara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Landasan hukum yang melandasi peristiwa-peristiwa dalam berita tersebut dapat dikaji berdasarkan beberapa aturan hukum di Indonesia karena melibatkan guru atau pendidik dan siswa atau anak di bawah umur serta unsur kekerasan fisik. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Pasal 351 KUHP, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun 8 bulan. Tindakan siswa YS yang memukul guru hingga menyebabkan luka robek dan memar memenuhi unsur penganiayaan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal perubahan dari UU Nomor 23 Tahun 2002. Pasal 76C, setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak. Tanggapan saya sebagai mahasiswa, saya memandang peristiwa dugaan penganiayaan terhadap guru di SMP Negeri 1 Babunta Selatan sebagai peristiwa yang sangat memprihatinkan dan mencerminkan adanya krisis moral, disiplin, serta komunikasi dalam dunia pendidikan. Guru merupakan sosok pendidik yang seharusnya dihormati dan dilindungi dalam menjalankan tugasnya. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh siswa terhadap guru tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun, karena bertentangan dengan nilai etika, norma sosial, dan hukum yang berlaku. Kekerasan di lingkungan sekolah menunjukkan lemahnya internalisasi nilai karakter seperti rasa hormat, tanggung jawab, dan pengendalian diri pada peserta didik. Namun demikian, sebagai mahasiswa yang berpikir kritis, saya juga menilai bahwa tindakan guru yang melakukan kontak fisik terlebih dahulu terhadap siswa patut menjadi bahan evaluasi bersama. Dalam konteks pendidikan modern, pendekatan kekerasan bukanlah solusi dalam mendisiplinkan siswa, karena berpotensi memicu konflik yang lebih besar serta melanggar prinsip perlindungan anak. Peristiwa ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi harus menekankan pembinaan karakter, pengelolaan emosi, serta mekanisme penyelesaian konflik yang sehat di sekolah. Selain itu, peran orang tua, sekolah, dan pemerintah harus berjalan seimbang dalam mengawasi dan membimbing perilaku siswa. Sebagai generasi terdidik, saya memiliki tanggung jawab moral untuk mengkritis fenomena sosial seperti ini dan mendorong terciptanya lingkungan pendidik yang aman, beradab, dan manusiawi bagi semua pihak. Kesimpulan, secara hukum, tindakan siswa memenuhi unsur penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP, namun penanganannya harus mengacu pada UU SPPA karena pelaku adalah anak.
Guru adalah korban kekerasan dan berhak mendapat perlindungan hukum sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen. Tindakan guru yang bersifat fisik terhadap siswa tetap perlu dievaluasi karena berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Kasus ini mencerminkan perlunya penguatan pendidikan karakter, komunikasi, manajemen kelas di sekolah. Saran saya untuk sekolah membuat SOP penanganan pelanggaran siswa tanpa kekerasan, mengaktifkan bimbingan konseling atau BK secara maksimal, melibatkan orang tua dalam pembinaan siswa bermasalah. Untuk guru, mengedepankan pendekatan edukatif dan persuasif bukan fisik, mendapatkan pelatihan manajemen emosi dan konflik di kelas. C. Untuk aparat penegak hukum, mengutamakan diversi dan keadilan restoratif bukan sekedar hukuman, melibatkan psikolog sekolah dan orang tua dalam penyelesaian. Untuk pemerintah, memperkuat perlindungan hukum bagi guru sekaligus perlindungan anak secara seimbang.